Ternyata tanpa disangka-sangka dan kok kayaknya itu satu sudut halaman rumah saya itu ada pohon asoka. Tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya hanya di channel Serat Bonsai. Pada perjumpaan video kali ini saya akan melakukan pembahasan yang sangat menarik lagi sambil mereview beberapa alat yang saya beli tadi siang hasil jalan-jalan bersama anak saya juga. Tadi beli apa? Ayah beli apa ini ya? Gergaji. Saya beli gergaji Chainsaw Man kata anak saya, sama catokan buat motong bonggol. Jadi saya belanja di salah satu tempat perbelanjaan alat-alat rumah tangga yang sangat lengkap sekali di kota Yogyakarta, yaitu di Mister Teng Tong Teng. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu, di sana saya sering belanja beberapa alat, dan tadi setelah beberapa lama baru ke sana lagi dan mencari beberapa alat yang saya butuhkan. Ini adalah dua alat yang sudah saya dapatkan hasil dari belanja tadi siang. Ini adalah pruning saw. Ini dari, kalau tulisannya ini dari Jepang, ini pruning saw. Dan ini ada ininya. Nah, ini pasti teman-teman tahu, dan warna khasnya adalah warna kuning. Nah, itu tokonya apa, supermarket atau apa itu, adalah warna khasnya adalah kuning, dan itu sangat komplit sekali. Dan ini penampakannya adalah seperti ini. Nah, saya rasa ini tajam, dan ini belum saya coba dari tadi siang habis belanja saya istirahat. Baru sempat syuting ini agak sore ditemenin sama anak saya. Nah, ini gagangnya ini dari atom, dari plastik, bukan dari kayu ya, karena memang bukan custom, jadi pabrikan. Jadi saya beli dulu ini apa adanya sambil melengkapi alat-alat yang belum punya. Ini pruning saw, panjangnya sekitar berapa ini ya, 25an cm ini gergajinya. Nah, ini kita akan coba besok di pohon-pohon yang agak besar. Nah, satu lagi adalah ini apa ya, kalau teman-teman membuat nama ini apa, catokan. Kalau di sini tulisannya tower pinchers. Tower pinchers ini juga dari sana tadi. Ini cukup berat, dan ini saya coba untuk motong dikit tadi dan cukup tajam, tapi masih pengen tak asah lagi besok. Nah, seperti ini bentuknya, seperti ini. Nah, ini pengerjaannya cukup halus dan rapi, teman-teman. Nah, ini masih ada mereknya, ini toeng-toeng. Nah, ini besok kita akan coba. Nah, tentunya saya review sedikit sambil kita akan membahas. Teman-teman sudah melihat ada pohon di sebelah saya. Ini adalah pohon yang baru saya bikin, tapi sepertinya masih kurang menarik. Kalau membahas pohon yang baru saya bentuk dalam waktu beberapa minggu ini, baru membentuk gerak dasar ini. Ini info singkatnya, ini adalah Ficus benjamina yang saya dapat dari satu kawasan raja-raja di daerah Yogyakarta. Saya akan membahas yaitu pohon asoka. Nah, jadi hari ini saya sangat terkejut ketika pagi hari setelah ngantar anak ke sekolah, saya membersihkan rumput di depan rumah. Bersihkan rumput, kebetulan cuaca sering hujan, dan kalau siang panas lalu hujan lagi, itu rumput cepat sekali tumbuh. Jadi saya bersihin rumput di depan rumah, depan pagar itu, dan saya melihat ke dalam halaman rumah saya. Ternyata tanpa disangka-sangka, dan kok kayaknya itu dari dulu atau dari saya menempati rumah ini tuh kok tidak diperhatikan. Di satu sudut halaman rumah saya itu ada pohon asoka yang ditanam sudah sejak lama, dan itu ya saya biarkan aja di situ, dan kebetulan di ground, nggak di pot. Saya kok penasaran melihat
dari luar pagar itu, kok ada Asoka. Nah, saya sambil bersihin rumput, saya selesaikan dengan cepat, jadi nggak fokus bersihin rumputnya. Langsung saya masuk, saya mengambil gambar seperti yang teman-teman lihat ini. Jadi pohon Asokanya sudah cukup besar, dan itu saya menempati rumah ini udah hampir 2 tahun, dan pohon itu usianya lebih dari itu tentunya. Jadi kemungkinan pohon ini akan saya selamatkan. Mungkin akan saya naikkan ke pot. Jadi dalam beberapa waktu ke depan saya akan mencari pot dulu yang agak besar, atau ember yang tanggung, ukuran tanggung itu saya akan naikkan ke situ, dan saya akan memotong beberapa dahannya. Nah, teman-teman bisa lihat di video yang saya tampilkan ini adalah video penampakan dekatnya. Jadi cukup besar dahan-dahannya, sudah cukup tinggi, ini sekitar 1 meter sampai 1,2 meter. Dari 1 meter sampai 1,2 meter itu bonggolnya udah cukup besar. Ini diameternya sudah sekitar 10 sampai 15 cm kalau nggak salah. Ini saya ukur dengan tangan, itu kira-kira sudah sebesar itu, dan akarnya sudah menjalar karena itu tanah yang agak keras, dan di bawahnya kebetulan adalah resapan dan ada cor-coran. Itu saya kira akarnya tidak tembus sampai masuk ke dalam tanah. Nah, ini menarik, sambil kita jalan-jalan di halaman rumah saya, teman-teman juga bisa melihat sedikit koleksi-koleksi yang masih apa istilahnya ya, masih sangat pemula, masih baru mulai. Jadi saya suka bonsai udah lama, tapi terjun untuk mengolah dan memelihara langsung itu belum terlalu lama. Jadi masih sangat pemula ini. Tadi gergaji sama catokan aja baru aja beli. Jadi itulah, jadi sedikit informasi tentang pohon Asoka adalah pohon yang dianggap suci oleh agama Hindu. Nah, tadi saya baca-baca sedikit, dan tentunya saya takut salah ngomong, jadi saya ini juga sambil baca. Mengeluarkan aroma harum di malam hari setiap bulan April dan Mei. Mungkin teman-teman yang juga mempunyai bonsai Asoka atau tanaman Asoka di dalam rumahnya, setiap bulan April dan Mei itu malam hari dicium aja itu harum apa tidak. Saya juga belum pernah membuktikannya, tapi kalau bunganya memang cantik sekali. Di Indonesia dikenal ada 2 jenis bunga Asoka ini. Pohon yang pertama adalah pohon Asoka yang bisa tumbuh menjulang tinggi tanpa ranting, yang disebut juga glodokan tiang atau Polyalthia longifolia. Nah, yang kedua itu adalah Asoka biasa atau Polyalthia sp yang memiliki ranting dan berdaun runcing. Mungkin yang sering kita jumpai di halaman-halaman rumah atau halaman-halaman kantor-kantor di sekitar kita. Jadi Asoka ini memiliki beberapa manfaat. Bunganya dapat digunakan sebagai obat disentri hemorrhagic. Jadi caranya dengan cara ditumbuk halus dan dicampur dengan air. Pohon Asoka memiliki nama latin Saraka indica, yang mana pohon ini berbunga pada cabang-cabang yang besar. Jadi cabang-cabang yang sudah dewasa atau besar itu mengeluarkan bunganya. Jadi saya juga punya Asoka mini, itu sudah pernah berbunga 2 kali. Nah, itu ternyata usia berbunganya itu juga tidak terlalu lama. Jadi sekitar 1 minggu lebih sedikit kayaknya. Antara 7 sampai 10 hari kalau tidak salah, itu udah mengering lagi. Warna dari bunga Asoka sendiri ada beberapa macam. Yang sering kita jumpai adalah warna kuning, jingga, atau warna merah yang sering umum kita jumpai itu. Sebagai pecinta, mungkin teman-teman dan saya khususnya sebagai pecinta dan penikmat dan pehobi bonsai, Asoka termasuk salah satu bonsai yang sangat populer. Nah, itu saya tadi baca-baca artikel itu, caranya juga cukup mudah dan hampir-hampir sama dengan mempersiapkan pohon bonsai yang lain. Itu persiapkan bonggolnya. Kalau mungkin teman-teman ada di halaman rumah yang
menjumpai hal seperti saya tadi, kok ternyata ada pohon asoka di sudut halaman dan kita harus segera selamatkan, kita buat menjadi bonsai dan menjadi sebuah karya seni yang luar biasa. Mari kita lanjutkan budidaya ini. Jadi apa namanya, setelah kita pindah ke pot, membentuk pola dan tentunya merencanakan gerak dasar. Dan pohon asoka atau bunga asoka ini termasuk tanaman yang doyan air. Jadi kalau kita telat menyiramnya, itu akan cepat mengering. Jadi kalau ada atau teman-teman memiliki bunga asoka itu jangan sampai telat menyiramnya. Kalau mungkin akan ditinggal pergi beberapa hari, ya kita taruh aja di dekat sumur, di tempat yang lembab lah intinya, atau meling sama tetangganya, sesuk siram no gitu. Nah, itu tadi kok, saat ini sih sebetulnya adalah video yang mendadak saya bikin kok. Itu pohon asoka ternyata bonggolnya sudah besar sekali kok. Saya jadi gemes dan saya rasa besok akan saya pindah ke sebuah pot yang lebih besar dan saya akan ganti dengan tanaman yang lain supaya halaman saya akan tetap rimbun dengan tanaman-tanaman dan bunga-bunga di sana. Nah, itulah video mendadak dari saya, dan ini syuting mendadak. Pokoknya ini harus segera tak bikin video untuk informasi buat teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan apa yang saya katakan, apa yang saya informasikan menjadi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana, pecinta bonsai, sobat-sobat bonsai dimanapun Anda berada. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos.